Pemirsa, Bank Indonesia kembali menyelenggarakan Karya Kreatif Indonesia tahun 2026. Namun pada tahun ini Bank Indonesia mengangkat tema penguatan sinergi untuk mendorong UMKM bangkit, tangguh, dan berdaya saing. Kira-kira penguatan sinergi apa yang akan dilakukan oleh Bank Indonesia pada tahun 2026? Langsung saja kita akan membahasnya bersama Kepala Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia, Ibu Anastutika. Ibu, selamat atas terselenggaranya KKI tahun 2026. Kita sudah melihat ini berjalan untuk ke-11 kalinya ya, Bu. Ya. Kira-kira ada pembedanya nggak sih, Bu, untuk tahun 2026? Iya, terima kasih Mbak Jessica. Tentunya setiap penyelenggaraan KKI itu selalu ada keterbaruannya. Keterbaruan itu selain juga memang kita ingin mendapatkan akses pasar yang lebih luas, tapi juga kita mencoba menjawab tantangan. Sebenarnya apa sih yang kita tujukan? Sebenarnya KKI ini bukan hanya masalah retail, bukan masalah penjualan, tapi bagaimana mereka semakin bisa kuat. Kuat itu adalah bagaimana mereka bisa masuk ke akses pasar yang lebih luas, dalam negeri maupun luar negeri. Dan yang pentingnya lagi, yang ini relate sekali dengan tugas Bank Indonesia adalah bagaimana mereka bisa lebih luas mendapatkan akses pembiayaan. Nah, itu sebenarnya ujungnya di situ. Nah, kondisinya sekarang ini memang cukup memprihatinkan karena pertumbuhan kredit UMKM itu turun jauh sekali. Kalau kita bandingkan misalnya di periode COVID gitu ya, pandemi itu bisa mencapai di atas angka double digit. Sekarang ini cuma 1,05% gitu ya. Dan bahkan beberapa bulan sebelum itu sampai minus. Nah, ini kan tentu menjadi concern kan. Karena apa? Karena UMKM itu kan penopang ekonomi, pertumbuhan ekonomi Indonesia kan Mbak Jess ya. Jadi dan mereka adalah yang paling menyerap tenaga kerja paling banyak, formal dan informal tentunya ya. Banyak informal ya, tapi itu menurut saya itu pilihan ya. Tapi artinya kan gimana caranya sekarang dengan kondisi yang ekonomi yang berat seperti ini, kemudian juga daya beli masyarakatnya menurun, terutama yang menengah ke bawah juga lagi rendah gitu ya. Tentunya mereka juga mau ekspansi mikir-mikir ya kan, mau ambil kredit mikir-mikir. Nah, itu kita terus upayakan gimana caranya bisa memulihkan kondisi ini. Nah, tadi kalau bicara tentang sinergi, memang membina atau mengembangkan UMKM itu nggak bisa sendirian. Ya kan, Bank Indonesia sekarang sudah diperkuat dengan mandat yang terbaru adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, kemudian terciptanya tenaga kerja gitu ya. Tapi itu juga nggak bisa sendirian ya. Banyak sekali kalau kita pakai statistiknya Kementerian UMKM itu jumlahnya 60 juta. Nggak mungkin kan kalau Bank Indonesia sendirian. Nah, itu makanya sinergi selalu kita lakukan. KKI ini salah satu bentuk sinergi. Jadi yang tahun ini kita bekerja sama dengan 27 kementerian dan lembaga dan juga ada 34 mitra strategis. Ini kita harus terus perkuat gitu sinergi ini. Jadi kalau untuk tahun 2026 sendiri keterbaruannya adalah kita mau membranding KKI ini juga untuk bisa masuk ke anak-anak muda. Jadi kalau 10 tahun terakhir mungkin ya itu KKI itu kuat sekali brandingnya tentang wastra. Wastra itu tahu sendiri kan pasti mahal karena apa, perlu seni tersendiri untuk bisa memahami kenapa ini harganya mahal, terus akhirnya mau beli gitu kan. Nah, sementara kan mungkin anak-anak muda katanya kan anak muda itu sekarang generasi mendang mending gitu kan. Nah, itu kita harus, tapi tetap harus kita respon. Sekarang demografi kita kan sekarang di situ kan. Jadi gitu. itu ada berbagai tantangan sebetulnya, Bu, dari dalam negeri. Tapi kita juga melihat, dan mungkin Bank Indonesia juga sudah memetakan dari dalam negeri tadi terlihat dari data terkait dengan kreditnya, kemudian terkait dengan pergeseran yang mana demografi ternyata sudah didominasi oleh Gen Z. Tapi dari sisi global, apakah banyak berpengaruh, Bu, kondisinya terhadap bagaimana keberlangsungan UMKM kita di dalam negeri? Iya, sedikit banyak ya Mbak. Gimanapun tentu karena di salah satu program BI dan kementerian tuh banyak juga terkait bagaimana mendorong UMKM itu untuk go ekspor. Nah, kemudian kita lihat sendiri ada fragmentasi pasar global ya. Kemudian perang dagang, tarif. Kemudian juga perang yang ini juga kan mempengaruhi jalur ini distribusi gitu. Nah, itu emang tantangan tersendiri juga. Tapi kalau kami di Bank Indonesia itu kita coba masuk ke pasar-pasar yang baru. Ada negara-negara baru gitu. Alhamdulillah dengan kita konsisten juga membawa mereka ke berbagai event expo di luar negeri. Itu sudah ada orang UMKM yang sudah bisa menancapkan kakinya di sana. Tentunya kita dampingi terus ya, karena kan takutnya udah dapat bayar tapi mereka cedera janji. Nah, nanti yang jelek kan sebenarnya nama Indonesia. Nah, itu yang selalu kami coba terapkan, ingatkan kepada teman-teman UMKM. Once produk Bapak Ibu itu sampai ke luar negeri, artinya sebenarnya udah jadi duta besar.
ya kan? Karena yang dibawa bukan UMKM Indonesia, tapi Indonesianya. Artinya saat ini membantu untuk mencari pasar baru, kemudian pendampingan agar keberlangsungan ini juga cukup lama. Jadi ini tidak mencederai ke depannya begitu, Bu. Tapi apakah ada hal lain yang dilakukan oleh Bank Indonesia ini untuk mendorong pengembangan UMKM khususnya untuk merespon bagaimana tantangan perekonomian saat ini, Bu? Kami dan tim kurator itu memberi pesan kepada mereka, ini kondisi ekonomi dengan rendahnya daya beli masyarakat, tentunya Bapak Ibu nggak bisa bertahan di margin selebar itu. Jadi please tetap consider bahwa Bapak Ibu bisa ambil keuntungan, tapi please marginnya itu agak dipertimbangkan supaya orang tetap bisa beli. Seperti itu. Jadi itu salah satu yang kita sampaikan dan juga kita bekerja sama, tentunya Bank Indonesia kan punya 46 kantor perwakilan di seluruh Indonesia. Mereka juga tidak pernah berhenti untuk memberikan akses pasar dalam bentuk apapun itu. Jadi mengikut sertakan UMKM untuk bisa berpartisipasi di situ. Komunikasi dengan teman-teman UMKM sudah dilakukan. Tentunya komunikasi dengan kementerian lembaga lainnya juga diperlukan sebagai sinergi, Bu. Terutama supaya UMKM bisa go ekspor, go digital, dan juga berkelanjutan. Apa yang dilakukan sinerginya, Bu, bersama dengan KL yang lain? Oke, baik. Bank Indonesia itu punya UMKM binaan mungkin kurang dari 3.000 ya, seluruh Indonesia. Tapi kita kan melakukannya A to Z kan ya. Kita punya program, kemudian kita punya KPI-nya juga kuat, monitoring, evaluasi monitoringnya juga kuat. Nah, kemudian kita bisa lihat ada beberapa UMKM yang berhasil ya dari program itu. Nah, itu kemudian kita tawarkan untuk join program dengan kementerian. Jadi mungkin yang sedang berlangsung sekarang ini kita join program dengan Kementerian Perdagangan, itu program ECP. Jadi ekspor coaching program gitu. Jadi ada kelas, kita pilih UMKM-nya dari kementerian yang lain juga, itu programnya Kementerian Perdagangan, tapi kita coba masukin juga program pedoman UMKM Go Export kita. Kemudian kita juga dengan Kementerian Perindustrian, ini ada championship namanya Citra Nusa, nanti 20 besarnya itu akan kita masukkan ke Balai Diklat Industri. Jadi which is ya kita sinergi di situ gitu ya. Kalau dengan Kementerian Luar Negeri tentu melalui KBRI ya di wilayah kerja teman-teman kantor perwakilan. Kita bantu juga promosi perdagangan yang mereka memang ingin ikut gitu ya, seperti itu. Kami selalu bilang anggap saja 3.000 ini adalah piloting untuk skala nasional gitu, karena kita udah tahu hasilnya baik, kemudian kita sharing gitu. Jadi seperti itu. Itu juga dilakukan oleh teman-teman di kantor perwakilan dalam negeri seperti itu. Oke, ini menarik sekali, tapi kita akan dalami lebih lanjut lagi, Bu, terutama dari peran Bank Indonesia untuk membantu teman-teman UMKM untuk naik kelas dan juga kalau bisa ekspor begitu, Bu, sehingga mereka juga tetap menjadi tulang punggung perekonomian kita. Tapi kita akan bahas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.